Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai beliau. Beliau akan saya tekan tentang bagaimana Polindo bisa sehebat ini. Beliau adalah Ketua Polindo Internasional. Beliau adalah Bapak Haji Dr. Nuryadi Magister Manajemen. Lihat saudara sahabat tercinta, apa kata beliau tentang Polindo? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat sekali ya. Ini saya senang nih, luar biasa ini. Bagaimana konsep awal organisasi itu ada? Itu perlu saya tanyakan itu, sehingga jadi seperti ini. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Teguh yang telah sudi meluangkan waktu berkunjung ke Asri Loka Wonosalam ini ya. Jauh-jauh dari Surabaya datang ke sini mau mewawancari saya ini ya. Konsep awal organisasi Polindo Internasional itu berdiri itu tepatnya pada tahun 2001-2002. Jadi akhir 2001 mau menuju ke 2002. Saat itu saya sedang membangun bisnis di bidang komputer, rental, jual beli dan sebagainya. Itu saya sering keluar masuk ke perusahaan. Di sana saya sering diskusi, ngobrol-ngobrol dengan HRD. Ya. Di sana banyak permintaan akan tenaga kerja. Itu yang pertama. Di satu sisi, saya juga melihat lulusan-lulusan dari pendidikan tinggi saat itu. Ternyata begitu lulus masih banyak yang menganggur. Di situ terpanggil ya? Iya, disitulah akhirnya saya terpanggil untuk membangun satu lembaga sesuai yang diharapkan daripada mitra-mitra kami, yaitu pada perusahaan-perusahaan tadi, ingin menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja. Alhamdulillah, luar biasa. Itu historisnya luar biasa beliau ini. Beliau ini Napoleon. Orangnya tidak tinggi tapi jangkauannya luar biasa. Itu Napoleon beliau. Bapak Ketua, kalau boleh saya sedikit menggali. Konsep apa sih sehingga menjadikan mahasiswa yang sangat militan, yang sangat mandiri dan sangat karakteristis? Kira-kira konsep apa? Indiklasnya gimana? Outdoornya gimana? Ini yang perlu saya tanya biar saya sebarkan seluruh Asia Tenggara. Silakan Bapak. Ini terlalu berlebih-lebihkan ini ya. Nah, ini memang kita harus ke sana. Baik, terima kasih. Jadi saya ini membangun lembaga ini mengharapkan suatu, saya tidak ingin sama dengan yang lain. Saya harus punya suatu keunikan, kekhususan. Kekhasan itu yang saya kaitkan dengan kebutuhan dunia usaha industri. Karakter ya? Karakter itu yang saya kaitkan dengan kebutuhan pasar kerja. Dan karakter itu yang saya kaitkan dengan tantangan-tantangan ke depan. Mereka, anak-anak kami yang mereka berkuliah atau belajar atau berlatih di lembaga Polindo Internasional, mereka harus siap bekerja atau berwirausaha tanpa harus menunggu lulus. Dan mereka harus jelas begitu masuk di Polindo itu harus jelas tujuannya apa. Kalau kamu tujuan untuk hanya sekedar apa itu tidak artinya sekedar main-main ya, sekedar tidak artinya tidak fokus untuk menata masa depan ya, itu janganlah di Polindo. Karena di Polindo itu kami ingin kamu begitu masuk di Polindo harus punya satu visi yang kuat. Visi yang kuat itu apa? Membahagiakan orang tua. Itu harus itu. Menjadi seorang profesional, menjadi seorang pengusaha itu harus jelas. Dan karena saya selalu melihat, berkaca pada diri saya sendiri, karena saya dulu juga berangkat dari orang yang tidak mampu, tapi punya satu keinginan yang kuat, ingin mampu, ingin lebih baik, ingin maju. Saya potong, zamannya Bapak Ketua sama generasi dinamikanya kan beda. Kira-kira persepsi panjenengan gimana? Dinamika yang beda. Ya, memang dinamikanya berbeda ya. Jadi kondisinya saat itu berbeda, tantangannya berbeda. Namun
yang ada satu garis titik yang berbeda, yaitu militannya, kondisinya. Waktu itu kalau zaman-zaman saya memang susah cari makan. Rata-rata secara ekonomi kan sulit hampir sama. Jadi pun kalaupun berlebih itu tidak seperti sekarang. Mungkin saat ini jarang sekali orang yang kesulitan makan, jarang sekali kita lihat. Kalau zaman saya dulu makan kadang pas-pasan, sekolah tidak bisa sekolah. Kalau sekarang hampir semua anak bisa sekolah, semua terpenuhi. Inilah sebenarnya tantangannya saat ini, karena anak-anak sudah termanjakan dengan kondisi sekolah gratis, kursus gratis, belajar gratis, semua terpenuhi. Ya inilah yang akhirnya menjadikan anak itu tidak ada motivasinya. Kalau orang tua itu tidak benar-benar itu membangkitkan motivasi, orang tua itu sebagai guru pertama dalam keluarga, itu mestinya harus selalu membangkitkan anak-anak. Jadi memang sebenarnya poinnya itu peran keluarga juga sangat penting. Sangat keluarga, lingkungan itu sangat penting sekali terhadap bagaimana anak itu punya satu impian. Nah itulah ini impian-impiannya. Ya, impian-impian inilah maksudnya mungkin saat ini anaknya mungkin tidak saya lihat, namun saat ini saya lihat anak-anak itu sebenarnya pintar-pintar semua. Namun perlu di move aja sedikit aja. Oh gitu. Perlu dimotivasi sedikit aja. Iya. Perlu digali sedikit aja. Kalau zaman saya dulu mungkin jarang sekali motivasi. Kelas entrepreneur jarang sekali ada. Tidak ada. Kalau ini Pak Dokter. Kalau sekarang kan banyak sekali kelas motivasi. Kalau saya boleh narik kesimpulan barangkali bahwa Bapak Ketua ini dalam apa yang disampaikan jenengan, saya tarik benang merahnya bahwa ingin melahirkan generasi yang fight dan jemput bola. Mungkin itu. Betul sekali. Saya ingin perubahan kan suatu kepastian, suatu keniscayaan. Perubahan, tantangan ke depan itu bukannya semakin mudah ya. Tapi harus punya konsep ya. Harus itu kan semakin berat. Ya itu semua hanya bisa dijawab dengan kesiapan diri kita masing-masing. Mereka harus memiliki karakter yang tangguh, fighter, pantang menyerah, terus mau belajar, semangat, antusias, memiliki karakter diri profesional yang terus mau maju, mau berjuang, mau berkembang, pantang menyerah, tetap rendah hati, sopan santun, itulah dan integritas tentunya. Ya. Komitmen, konsisten, integritas. Nah, itu yang kita tanamkan, dan kepada anak-anak ini sudah kita kenalkan mulai awal pembelajaran, mulai masuk di lembaga kami sudah kita kenalkan. Kita itu seperti itu. Dan yang tidak kalah penting yaitu spiritual. Ya, harus ya, ketuhanan ya. Betul. Jadi yakin Anda mampu, bisa. Kenapa? Karena Anda semua punya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Segala. Luar biasa. Kalau saya boleh tanya, korelasinya apa sih? Pendidikan indoor dengan pendidikan outdoor. Kalau kita tarik sentralnya itu, kira-kira fokus sentral yang paling dihasilkan apa itu kira? Perpaduan antara indoor dengan outdoor itu. Kalau saya lihat anak-anak luar biasa ini. Kira-kira konsep apa itu? Betul, pendidikan itu kan gini ya. Sesuatu materi itu akan bisa mengenal. Itu kalau hanya mendengarkan saja itu paling sekitar selesai pembelajaran sekitar 25%. Ya, 29-50%. Mendengarkan sambil mencatat itu 50-65%. Tapi kalau mencatat, melakukan, melaksanakan itu bisa sampai 95% keberhasilan. Jadi apa korelasinya antara indoor dan outdoor? Ya. Indoor itu lebih banyak kita berbicara tentang teori, konsep, dan praktek-praktek di pembelajaran di praktikum. Sedangkan outdoor itu aktualisasi. Jadi pembelajaran supaya lebih menyenangkan, konkret, lebih mereka bisa mempraktekkan. Contohnya tentang kepemimpinan itu seperti apa? Mereka pakai game, pakai permainan. Ya, teamwork pakai permainan. Jadi langsung ada kasus-kasus. Mereka belajarnya tidak lagi teori tapi langsung kasus. Ini kasus seperti ini. Ada target yang harus dipecahkan. Bagaimana? Pakai permainan. Game. Tentang akunting, ada permainannya. Nah, jadi hitung-hitungan. Ya bagaimana pemasaran? Bagaimana ada target-target seperti ini? Kalau hanya disampaikan di dalam kelas
hanya dijelaskan saja, Aku ya. mungkin anak-anak hanya sekedar membayangkan. Ya, hitung-hitungan mungkin bisa menghitung di depan komputer. Tapi transaksi, mereka butuh transaksi real, perlu komunikasi. Jadi untuk bisa melahirkan suatu konsep profesional itu ada bagaimana dia mulai pengembangan diri, komunikasi, sikap, terus kemudian mungkin ada penolakan dan sebagainya. Itu bagaimana? Apakah dia tetap fighter atau tidak? Dan itu semua kan tidak, untuk bisa melahirkan fighter itu tidak hanya sekedar oh saya bisa, oh saya mampu, oh saya siap. Tidak hanya berbicara siapnya, tapi berbicara ngomong siap itu kan ngomongnya gampang, tapi prakteknya itu kan perlu bukti. Iya, benar. Sekarang itu yang perlu kita jam lihat terbang itu, itu. iya. Itu perlu proses dan itu perlu luar jam biasa, terbang. iya. Nah itulah yang kita gembleng, kita latih, tidak hanya berbicara siap, tapi memang ada realnya melalui studi kasus yang ada di dalam game-game permainan yang kita korelasikan, yang kita sesuaikan dengan materi-materi yang diajarkan. Indah ya. Sahabat, itu kata beliau, ya, bahwa materi itu tidak 100%. Itu harus ada kolaborasi antara di dalam dengan di luar, sehingga mereka tahu apa yang terjadi di lapangan. Sahabat akademis, ya, untuk closingnya mohon diperhatikan ya, apa tip yang akan diberikan beliau. Monggo Pak Ketua untuk Terima kasih. para akademisi mahasiswa Baik, khususnya. terima kasih teman-teman sekalian, sahabat hebat luar biasa, sukses luar biasa. Jadi terus belajar, bekerja, berusaha, dan mempraktekkan, aktualisasikan, sambungkan, korelasikan antara teoritis dan praktis. Dan terus artinya di sini saya sampaikan, belajar tidak hanya di kampus, tapi bisa belajar dimanapun. Kita bisa belajar dengan siapapun, dan belajar di alam itulah yang real yang ada saat ini. Dalam kondisi seperti ini kita tetap harus fight, kita harus fighter, kita harus siap dalam kondisi apapun. Karena dari itulah kita tetap bisa eksis dan yakin akan kemampuan kita, karena kita ada pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Libatkan semua aktivitas kita bersama Tuhan Yang Maha Esa. Hadirkan Tuhan Yang Maha Esa selalu dalam diri kita, sehingga teman-teman sekalian bisa menjadi orang-orang hebat. Kenapa? Karena selalu memiliki visi yang hebat, menjadi orang sukses. Sukses kenapa? Karena selalu melakukan yang terbaik. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Terus seperti itu. Tidak ada kata berhenti. Terus lakukan yang terbaik. Mungkin hari ini salah, mungkin hari ini belum sempurna, tapi masih ada hari esok untuk kita perbaikan lagi. Tidak ada kata gagal, yang ada proses belajar untuk selalu memperbaiki diri kita. Semoga hari-hari ke depan kita semuanya menjadi lebih hebat, lebih sukses, luar biasa. Wah, ini luar biasa statement beliau. Para kaula muda, khususnya untuk mahasiswa, ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau Anda tidak mendekatkan diri pada yang kuasa. Antara ilmu dengan keimanan yang disampaikan beliau itu luar biasa. Sekali lagi generasi muda, carilah ilmu sedalam mungkin, belajarlah iman seyakin-yakin mungkin. Itu yang disampaikan beliau, sehingga Anda akan jadi sukses. Itu yang disampaikan oleh beliau untuk para generasi muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, semoga sukses Polindo ya ke depannya. Amin. Jadi sumbangsi dari bangsa ini. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Amin. Ya, Terima kasih. ya. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.